Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih apa bisa ya orang biasa kayak kita-kita ini ngalahin para jagoan Wall Street di kandang mereka sendiri? Nah, hari ini kita bakal cari tahu jawabannya. Iya, emangnya kamu pikir kamu bisa ngalahin mereka? Pertanyaan ini kedengerannya serem banget kan? Rasanya kayak langsung bikin ciut. Dan jujur aja, keraguan inilah yang sering banget menghantui investor pemula pas mau berhadapan sama para raksasa pasar. Tapi ada satu orang, seorang investor legendaris, Peter Lynch, yang justru mikir sebaliknya. Dia yakin banget kamu bisa. Dan bukunya, One Upon Wall Street, itu ibarat peta harta karun kita buat ngerti gimana caranya. Lynch nunjukin kalau investor amatir itu justru punya kesempatan emas buat menang. Oke, ayo kita bedah sama-sama. Kita mulai dengan cara yang sedikit beda. Kita balik logikanya. Ternyata nih, para profesional Wall Street itu bukannya nggak terkalahkan loh. Mereka justru punya beberapa kelemahan yang malah jadi keuntungan buat kita. Nah, disinilah bedanya. Coba lihat, di sisi kiri ini para profesional. Mereka punya beberapa masalah besar. Pertama, dana yang mereka kelola itu gede banget. Miliaran dolar. Ini bikin mereka nggak bisa lincah berinvestasi di perusahaan-perusahaan kecil yang potensinya meledak. Kedua, mereka itu mainnya aman banget. Kenapa? Ya buat ngejaga kerjaan mereka. Ada loh pepatah di Wall Street, kamu nggak bakal dipecat kalau rugi di saham IBM. Jadi ya gitu-gitu aja. Dan yang terakhir, dan ini yang paling parah, mereka sering dipaksa klien buat beli pas harga lagi tinggi-tingginya dan jual pas anjlok. Bener-bener kebalikan dari strategi investasi yang benar. Dan kerennya di mana? Kamu, sebagai investor individu, nggak punya semua masalah ini. Kamu itu bebas, kamu lincah, bisa investasi di perusahaan mana aja, sekecil apapun itu, dan yang paling penting, kamu cuma bertanggung jawab ke diri kamu sendiri. Nah, ini dia keuntungan utama kamu. Terus, gimana cara kita manfaatin keuntungan ini? Nah, ini dia bagian paling menariknya. Senjata rahasia kamu itu sebenarnya udah ada di depan mata. Apa itu? Pengetahuan yang kamu dapat dari pekerjaan kamu sehari-hari dan dari pengalaman kamu sebagai konsumen biasa. Peter Lynch punya kutipan terkenal, kalau kamu suka sama tokonya, kemungkinan besar kamu juga bakal suka sama sahamnya. Simpel kan? Dan kalimat ini benar-benar jadi inti dari idenya. Cari ide investasi brilian ya dari hal-hal di sekitar kita. Serius, ide-ide investasi paling keren itu sering banget muncul dari produk yang kamu pakai tiap hari. Coba dipikirin, Spotify yang nemenin kamu kerja berjam-jam, atau mungkin rasa baru Pepsi yang bikin kamu nggak bisa berhenti minum. Amazon, tempat kamu beli semua buku. Bahkan ada cerita legendaris soal Lex, itu loh, stocking yang tiba-tiba ada di semua supermarket dan sukses besar. Atau sesimpel Dunkin' Donuts, tempat ngopi favorit kamu. Semua ini adalah petunjuk awal yang sangat berharga. Tapi, nah ini penting banget. Suka sama produknya, itu baru langkah pertama. Itu bukan berarti kamu harus langsung beli sahamnya ya. Langkah berikutnya yang paling krusial adalah kerjain PR kamu, lakukan riset. Lynch selalu bilang, produk keren, nggak otomatis sahamnya juga keren. Kamu wajib banget ngecek kondisi keuangan perusahaannya dan gimana prospek pertumbuhan mereka ke depan. Oke, jadi kamu udah nemu ide? Keren. Sekarang, alat berikutnya yang kamu butuhin itu semacam peta buat baca pasar. Ini adalah cara buat mengelompokkan perusahaan, biar kamu ngerti sebenarnya jenis investasi apa sih yang lagi kamu hadapin ini. Menurut Lynch, ada 6 kategori saham. Penting banget buat tahu sebuah perusahaan itu masuk ke kategori mana, karena ini akan nentuin strategi dan ekspektasi kamu. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, slow growers. Gampangnya, ini perusahaan-perusahaan raksasa yang udah stabil banget, tapi ya pertumbuhannya lambat. Saham kayak gini nggak bakal bikin kamu kaya mendadak, tapi biasanya mereka rajin bagi dividen. Cocok lah buat yang cari pendapatan pasif. Lanjut, ada stalwarts. Ini ibaratnya pilar portofolio kamu. Perusahaan berkualitas kayak Coca-Cola atau Procter & Gamble. Pertumbuhannya lumayan, sekitar 10-12%, dan yang penting, mereka ini cukup bisa diandalkan kalau pasar lagi gonjang-ganjing. Ketiga, fast growers. Nah, ini nih kategori yang paling seru. Perusahaan-perusahaan kecil, baru, yang agresif banget pertumbuhannya, bisa di atas 20% setahun. Di kategori inilah biasanya kita bisa nemuin 10 bagger. Itu loh, saham yang nilainya bisa naik 10 kali lipat. Keempat, cyclicals. Ini perusahaan yang nasibnya naik turun ngikutin kondisi ekonomi. Contoh paling gampang ya produsen mobil atau maskapai penerbangan. Kalau ekonomi lagi bagus, mereka untung besar. Kalau lagi lesu, ya mereka juga ikut lesu. Jadi kuncinya di sini adalah timing. Kamu harus jago baca waktu kapan harus masuk. Kelima, ada turnarounds. Ini adalah cerita comeback, perusahaan-perusahaan yang lagi di jurang kehancuran, tapi punya secerca harapan buat bangkit lagi. Risikonya tinggi banget,
Tapi kalau tebakan kamu benar dan mereka berhasil bangkit, keuntungannya juga bisa luar biasa besar. Dan yang terakhir, asset plays. Ini benar-benar kayak berburu harta karun tersembunyi. Kamu cari perusahaan yang punya aset berharga, misalnya tanah, properti, atau bahkan uang kas, yang nilainya ternyata lebih besar daripada harga saham perusahaan itu sendiri di pasar. Benar-benar diskon besar. Oke, sekarang kamu udah punya petanya. Terus, gimana cara berburu 10 bagger itu? Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Semacam checklist buat ngenalin mana saham yang berpotensi jadi pemenang dan mana yang sebaiknya dihindari. Ini nih beberapa tanda hijaunya, dan beberapa di antaranya mungkin agak aneh. Coba deh cari perusahaan yang namanya atau produknya kedengeran membosankan. Atau yang bisnisnya nggak keren, kayak ngurusin sampah. Perusahaan hasil spin-off dari perusahaan besar juga seringkali jadi pemenang. Dan ini tanda yang bagus banget. Kalau para analis Wall Street nggak ngelirik sama sekali, itu artinya kamu bisa dapat start duluan sebelum sahamnya jadi populer. Sebaliknya, ini tanda merahnya. Lampu bahaya. Jauhi perusahaan yang lagi hot banget industrinya yang setiap hari masuk berita. Hati-hati banget kalau ada yang bilang ini the next Amazon atau the next apalah itu. Dan waspada juga sama perusahaan yang mulai diversifying. Ini istilah Lynch buat diversifikasi yang malah bikin bisnisnya makin hancur karena nggak nyambung. Oke, kamu udah nemu perusahaan yang oke, udah ngehindarin semua jebakan. Sekarang, ada satu bahan rahasia terakhir yang paling penting. Sabar. Yap, sesimpel itu. Inilah inti dari filosofi Peter Lynch, kekuatan dari berpikir jangka panjang. Coba deh, lihat ini. Ini adalah bukti nyata kekuatan 10 bagger dan kesabaran. Kalau aja kamu investasi $10.000 di tahun 1989, 10 tahun kemudian, di Dell Computer, uang itu bakal jadi $8,9 juta. Di Clear Channel, $8,1 juta. Dan di Best Buy, hampir $1 juta. Gila kan? Inilah hasil yang bisa mengubah hidup, dan ini cuma bisa didapat dengan kesabaran buat megang saham bagus dalam waktu yang lama. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kamu. Setelah kita bahas semua ini, coba deh sekarang lihat sekeliling kamu. 10 bagger masa depan apa yang sebenarnya ada di depan mata kamu setiap hari, yang mungkin aja dilewatin sama orang lain. Nah, jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah awal dari perjalanan investasi kamu yang luar biasa.